Sometimes stress itu sebenarnya is good ya, if we know how to handle it. Maksudnya itu kan membuat kita jadi ada urgency, membuat kita jadi mau belajar ya kan. Ya, tapi of course kita sendiri yang harus tahu cara memanage-nya ya. Sometimes too over stress juga is not produktif, dan yang ada nanti justru malah menambah fear dan kekhawatiran kita kan, anxiety dan so on gitu. Nah tapi cara paling simple buat saya untuk bisa menghandle stres itu sebenarnya sederhana sih. Kan karena saya lulusannya teknik elektro. Teknik elektro. Ya, dan waktu SMP suka belajar fisika. Jadi sebenarnya ada satu rumus yang menurut saya ini penting banget dan ini very applicable to our own life, bahwa stres itu tekanan, P itu kan rumusnya F per A. Oke, F itu gaya, A itu adalah luas penampang. Nah, jadi seberapa besarnya tekanan itu sangat tergantung dari seberapa besarnya gaya gitu. Nah, jadi kebanyakan orang stres dalam hidupnya ya karena mungkin mereka hidup terlalu banyak gaya gitu dalam hidupnya. They do something because they want to impress others gitu, because they care too much about what other people judgment gitu. Mereka care too much about other people's opinion, dan itu yang akhirnya membuat mereka stres gitu. Nah, tapi cara untuk bisa mengecilkan stres atau mengurangi stres itu adalah ya bukan perbesar gayanya, tapi perluas penampangnya. Jadi yang di bawahnya ya, A-nya harus diperbesar. Nah, bagi saya memperluas itu ya berarti kita harus memperluas hati kita, harus bisa lebih berbesar hati. It's okay not to be okay. It's okay not to have someone who don't like you gitu, or probably disagree with you. Ya kan, it's okay nggak perfect gitu. Jadi itu sih cara saya membalance gitu. As long as I've done my best with my best intention, and I'm doing everything that I could gitu. Ya, at the end of the day hasilnya ya sudah, saya berbesar hati untuk menerima hasilnya seperti apa. Berbesar hati juga termasuk menerima improvement dan feedback juga ya. Ya, karena kan again sometimes we make mistakes gitu. Tapi kan kalau kita berpegang teguh pada ego kita dan merasa paling benar, sometimes itu yang membuat kita stres kan. Ya, ketika expectation tidak sesuai dengan realita itu juga membuat stres gitu. So sometimes that's how I make myself keep sane, keep my insanity. Well, the key to time management is always priority management, ya kan. Jadi harus selalu tahu dulu nih apa prioritasnya. Mungkin saya selalu kasih analogi ini ya. Jadi sometimes we always feel that we are running out of time. Gitu, selalu kayak butuh waktu, butuh jam gitu kan waktu. Padahal semua orang juga punya waktunya sama. Jadi yang kita butuh itu sebenarnya bukan jam. Jadi kalau di sesi saya selalu bayangin, saya selalu kasih gambar jam. Tapi sebenarnya bukan jam yang kita butuhkan, tapi yang kita butuhkan adalah kompas. Our direction, so to really know what is important in your life right now, what is the priority, apa yang menjadi prioritas terbesar kamu. So if you know your priority, then you allocate the time untuk itu, dan yang lain yang bukan prioritas ya is fine gitu, karena you can have everything but not all at the same time gitu kan. Gitu. Jadi ketika kita sudah tahu prioritas kita, ya kita akan lebih bisa make decisions. Nah, and then to have a balanced life, kalau buat saya, I don't believe in balanced life. Karena kalau maksudnya balanced life itu adalah semua all equal. Oke, saya ada 100% bagi 4 ya udah 25% keluarga, 25% kerjaan, 25% spiritual, 25%. Menurut saya bukan seperti itu. Oke, for me it's not to have a balanced life, but is to have a fulfilled life. Hidup yang bermakna, hidup yang membuat kita bahagia, hidup yang memang sesuai gitu dengan apa yang kita the purpose of our life gitu. Nah, and in order to do that, kalau nggak harus balance seperti kriteria orang, it's fine. Contohnya, misalnya ketika saya melahirkan anak pertama saya, of course my priority definitely is the kid. So I spend most of my time sebenarnya waktu itu ya benar-benar nurturing the kids. Dan pada saat itu memang ada beberapa kerjaan yang memang saya kurangin gitu. So it's fine gitu. It might not balance, but is the things that I choose. Kalau gini balance-nya bukan sesuai ya. Tapi ada juga saat-saat dimana mungkin ketika saya lagi ada satu project besar yang memang butuh my attention during that period of time, ya mungkin I will allocate more of my time in terms of work, dan mungkin I sacrifice my personal life gitu kan, waktu tidur saya, then it's fine gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu sesuai seperti apa dan kita prioritaskan gitu. So to me, ya not to have the balanced life equal semuanya rata, tapi to have a fulfilled life according to your priority.
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.